Pemilu adalah tonggak demokrasi, namun, dalam pelaksanaannya, tak jarang muncul sengketa. Salah satu bentuknya adalah sengketa proses pemilu. Berikut adalah alur penyelesaian sengketa proses pemilu di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017, mendefinisikan sengketa proses pemilu di PT UN yang pada pokoknya adalah perselisihan yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu yang disebabkan oleh dikeluarkannya keputusan KPU yang dianggap merugikan peserta pemilu, yakni calon anggota legislatif, partai politik, atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, dengan komisi pemilihan umum, baik di tingkat pusat maupun daerah. Adapun keputusan KPU yang masuk sebagai kategori sengketa proses pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 470 Ayat 2 Undang-Undang Pemilu adalah keputusan yang berkaitan dengan 1. Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. 2. Penetapan pasangan calon. 3. Penetapan daftar calon tetap DPR, DPD, DPR di provinsi dan DPR di kabupaten kota. Mengacu kepada Pasal 471 Undang-Undang Pemilu, langkah awal, sengketa proses pemilu harus terlebih dahulu diselesaikan di Bawaslu. Jika tidak puas dengan putusan Bawaslu, pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatan ke PT UN di tempat kedudukan tergugat dalam waktu 5 hari kerja setelah putusan Bawaslu dibacakan. Pengajuan gugatan harus memenuhi syarat formil dan material sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017, yakni 1. Identitas penggugat dan tergugat. Identitas penggugat meliputi nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat, dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa. Sedangkan untuk identitas tergugat, hanya mencantumkan nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat saja. 2. Objek sengketa yang jelas. Penggugat harus menguraikan dengan jelas objek sengketa dalam gugatannya dan sesuai dengan kategori objek. Sebagaimana Pasal 1 Angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2017, keputusan KPU yang masuk dalam kategori objek sengketa proses pemilu adalah keputusan KPU yang berkaitan dengan penetapan partai politik sebagai calon peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR DPD, DPR di provinsi dan DPR di kabupaten kota, atau penetapan pasangan calon. 3. Kedudukan hukum penggugat. Penggugat dalam sengketa proses pemilu adalah partai politik calon peserta pemilu, calon anggota legislatif baik tingkat pusat maupun daerah, serta calon pasangan presiden dan wakil presiden. Oleh karenanya penggugat harus menerangkan secara jelas bukti kedudukan hukum penggugat, apakah sebagai partai politik, atau calon anggota legislatif, atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. 4. Tenggang waktu pengajuan gugatan. Penggugat dalam gugatannya harus menjelaskan bahwa gugatannya diajukan dalam rentang waktu pengajuan yakni 5 hari sejak putusan Bawaslu dibacakan, dengan menjelaskan tanggal putusan Bawaslu dibacakan dan tanggal gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimana masing-masing harus dibuktikan dalam agenda pembuktian. 5. Alasan gugatan atau posita. Alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan bagi, atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 6. Tuntutan atau petitum. Hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus, yakni 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum. 3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut. 4. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai partai politik peserta pemilu, atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, atau calon tetap anggota DPR DPD, DPR di provinsi dan DPR di kabupaten kota. 5. Perintah membayar biaya perkara. Penggugat harus melampirkan alat bukti pada gugatan yang diajukan berupa keputusan KPU yang menjadi objek sengketa dan putusan Bawaslu. Terhadap gugatan yang kurang sempurna, dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 hari sejak gugatan diterima di pengadilan. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penggugat tidak menyempurnakan gugatannya, maka majelis hakim memberikan putusan gugatan tidak dapat diterima. Persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu di tingkat PT UN bersifat terbuka untuk umum, dan agenda pemeriksaan sengketa proses pemilu di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak melalui tahap agenda dismisal. Adapun agenda sidang adalah sebagai berikut. 1. Pembacaan gugatan. 2. Jawaban tergugat. 3. Pembuktian, baik penggugat dan tergugat. 4. Kesimpulan, baik penggugat dan tergugat. 5. Putusan. Waktu penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2017, yakni Majelis Hakim memutus sengketa proses pemilu paling lama 21 hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.
tidak ada upaya hukum bagi putusan PT UN dalam perkara sengketa proses pemilu. Hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat 5 Perma nomor 5 tahun 2017. Yang pada pokoknya putusan PT UN dalam perkara sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Oleh karena itu, KPU wajib menindaklanjuti putusan PT UN dalam sengketa proses pemilu paling lama 3 hari sejak putusan tersebut diucapkan. Demikianlah alur penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Memahami mekanisme hukum adalah bagian penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi akun resmi media sosial kami untuk mendapatkan informasi seputar kepemiluan yang aktual dan akurat.